Hai OG Friends, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel yang suka bahas-bahas ringan soal otomotif dan gadget. Buat para penggemar skuter, khususnya skuter Matic Retro Style di Indonesia, tentunya nama Vespa akan pertama kali muncul di pikiran kita. Selain Vespa, nama-nama seperti Yamaha Vino, Honda Scoopy, lalu Yamaha Fazio, dan Yamaha Grand Filano bakal ikutan muncul di benak kita juga. Tetapi kira-kira kalau kita bosan dengan pilihan yang itu-itu saja dan pengen skutik retro yang lebih berbeda tetapi tetap stylish dan mungkin terjangkau, OG Friends bisa pilih brand dan model yang lain yang beredar di Indonesia. Apa saja? Yuk kita langsung saja cek satu persatu berikut ini. Peugeot Django. Sejak tahun 1898, brand otomotif asal Prancis, Peugeot, telah lama memiliki line-up motor. Tradisi styling skuter klasik dan stylish seperti Piaggio dari Italia dengan Vespanya juga dipertahankan oleh Peugeot dan dipertegas lagi saat merilis Django. Django merupakan skuter matic yang desainnya terinspirasi dari gabungan dua kendaraan klasik lasiran Peugeot, yakni skuter Peugeot S55 dan mobil klasik Peugeot 402. Jadi bisa dibilang Django ini merupakan skutik retro modern yang menjadi kebanggaan negara Prancis. Django dirilis pertama kali di tahun 2014 secara internasional dan dipasarkan di Indonesia melalui 3 varian. Ada varian Evasion, Allure, dan Sport. Masing-masing memiliki perbedaan tema. Varian Sport memiliki jok tunggal dan butut yang memiliki cover sewarna bodi. Hal ini menjadi sangat menarik mengingat belum pernah ada di skuter retro manapun. Begitupun dengan Allure, yang memiliki jok yang sama tetapi dengan kombinasi clear two-tone dan windshield. Sedangkan Evasion hadir dengan varian yang paling retro. Secara spesifikasi, Django memiliki mesin Easy Motion 150cc, 1 silinder 4 tak, injeksi dan berpendingin udara. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga maksimal 8,5 kW pada 8000 rpm dan torsi maksimal sebesar 11,2 Nm pada 6000 rpm. Suspensi depan memakai jenis teleskopik dan di belakang memakai shock breaker absorber. Ban depan pakai ukuran 120/70 dan di belakang memakai 120/70 juga. Keduanya mengusung velg ukuran 12 inci dengan desain unik yang menambah tampilan retronya. Untuk harga, versi terbaru Django dipasarkan sekitar 65 juta rupiah dan secondnya bisa sekitar 48-50 juta rupiah tergantung varian dan kondisi. Scomadi. OG Friends penggemar skuter pasti sangat paham dengan era mods, sebuah subculture yang populer di tahun 1960-an dan singkatnya adalah anak-anak muda super stylish yang menggemari aliran musik modern jazz pada era itu. Saat itulah British Invention melanda dunia dan mempopulerkan skuter pada level yang lebih populer. Dua nama brand skuter jadi andalan para mods di 1960-an di Inggris, yakni Vespa dan Lambretta asal Italia. Nah, di tahun 2005 ada produsen skuter retro modern asal Inggris yang terinspirasi dari stylish era mod 1960-an, yaitu Scomadi. Sebuah brand skutik retro asal Inggris ini mengusung Lambretta GP atau DL sebagai acuan desain produk mereka. Mereka membuat beberapa prototipe skuter berkonsep modern klasik. Akhirnya pada ajang EICMA 2013 di Italia jadi saksi pertama peluncuran motor mereka, TL50 dan TL125. Seiring berjalannya waktu, hanya dua produk lah yang tersisa hingga hari ini, TL125 dan TL200. Di saat pengembangan produksi mereka, Scomadi UK sempat menggandeng Hanway Motor asal Cina untuk memproduksi motor-motor dari desain kopian Lambretta GP atau GL series yang dikirim oleh Scomadi UK. Konon kabarnya Hanway Motor ujung-ujungnya malah membuat sendiri skutik-skutik retro modern dari blueprint tersebut dan memasarkannya di bawah nama Royal Alloy. Karena hal itu, Scomadi berperang di pengadilan vs Royal Alloy, dan Hanway Motor Cina dengan Royal Alloy-nya menang di pengadilan. Pasca pertikaian ini, Scomadi pindah pabrik ke Thailand, dan bahkan founder Scomadi UK, yakni Paul Anderson, pindah domisili ke sana. Spesifikasi Scomadi TL Series awalnya menggunakan mesin Piaggio alias Vespa Matic. Namun belakangan mereka menggunakan mesin Aprilia SR125 dan agak di tone down. Mesinnya sebesar 124,6 cc 4 katup berteknologi SOHC yang sanggup memproduksi tenaga 10 horsepower di 8000 rpm.
dan torsi puncak 9,67 Nm pada 7.200 rpm. Semua itu didorong oleh transmisi CVT dan memiliki sistem pendingin udara. Soal emisi sudah pasti aman karena sudah menggunakan teknologi mesin 4 tak dan memenuhi standar Euro 4. Ban standarnya yang menggunakan Pirelli Angle Scooter berukuran 110/70/12 di depan dan 120/70/12 di belakang, dibarengi dengan dua buah disc brake 220 mm di depan dan 200 mm di belakang, siap untuk menahan motor dari kecepatan tinggi. Sayangnya versi ini belum ABS. Jantung pacu Scomadi TT Series memiliki konfigurasi satu silinder berkubinasi 181 cc DOHC. Beberapa sumber menyebutkan pembuat mesinnya juga Aprilia. Selain mesin yang lebih besar, kompresinya juga berada di rasio yang sangat padat, yaitu 12,1:1. Hasilnya sanggup membuat tenaga 18,3 horsepower di 8.250 rpm dan torsi puncak 15,5 Nm pada 6.500 rpm. Soal harga, sayangnya belum ada ATPM resmi di Indonesia yang memasarkannya, tetapi ada beberapa privatier yang memiliki dan mungkin menjualnya. Apabila dikonversi dari pound sterling, skutik retro ini dijual sekitar 51 juta rupiah untuk model TL series, sedangkan yang TT series sekitar 70 juta rupiah. Royal Alloy. Nah, tadi kita sempat sebut-sebutan soal Royal Alloy kan? Royal Alloy ini merupakan produsen skuter retro modern yang juga terinspirasi dari era 60-an mods tadi. Dan untuk mempertahankan tradisi mods tersebut, brand motor asal Cina ini juga mengadopsi inspirasi desain skuter klasik Lambretta tahun 60-an ke produk mereka. Lahir di Cina, bertampang Italia dengan sentuhan style Inggris, itulah gambaran skutik retro modern Royal Alloy ini. Di Indonesia, Royal Alloy memasarkan dua produk, yaitu GP Series dan TG Series. Keduanya memiliki dapur pacu yang sudah menganut emisi Euro 4. Dengan spesifikasi 149,8 cc, injeksi, dan 4 katup SOHC, serta berpendingin udara. Motor ini sanggup meletupkan tenaga maksimal 9,8 kW pada 8.500 rpm serta torsi 12 Nm pada 6.500 rpm. Untuk kaki-kaki, motor dengan rasio kompresi 11:1 ini sudah dipasangkan ban Pirelli Scooter Tubeless 110/70/12 depan dan 120/70/12 di belakang. Harga dimulai dari kisaran 69 juta rupiah, sedangkan untuk two-tone harganya hingga 72 juta rupiah. Benelli Panarea. Buat OG friends yang sering nonton video kita pastilah tahu brand motor Italia yang hidup sejak tahun 1911 ini. Namun di era modern ini, Benelli diracik di Cina. Benelli tidak hanya melahirkan motor-motor cruiser saja, tapi juga hadir beberapa line-up produknya yang merupakan skuter matic. Salah satu produk mereka adalah Panarea 125 yang merupakan penerus dari Benelli Zeta 125. Panarea dihadirkan oleh Benelli untuk bersaing di segmen skutik retro modern dengan garis desain yang agak klasik sedikit mirip konsolidasi antara Vespa LX dan Honda Scoopy. Garis desain ini berangkat jauh dari Benelli Zeta 125 yang dihadirkan sebagai skutik retro kecil andalan Benelli sebelumnya, yang menganut garis retro ke kotak-kotakan. Dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2021 yang lalu, Panarea dengan tegas menantang Vespa LX serta pesaing asal Jepang Yamaha Grand Filano dan Honda Scoopy. Dipersenjatai dengan mesin 125 cc, silinder tunggal, dan didukung dengan penggerak katup model SOHC serta mengandalkan udara untuk menjaga suhu mesin. Mesin Panarea 125 dapat menghasilkan tenaga 6,2 kW pada 7.500 rpm dan torsi 9,2 Nm pada 6.000 rpm. Sisi modern dihadirkan pada seluruh lampu yang sudah menggunakan LED dan DRL atau Daylight Running Light di tengah bertulisan Benelli. Tidak ketinggalan juga ada sebuah fitur yang selalu ada di hampir seluruh lineup Benelli, yaitu power outlet. Tidak hanya itu saja, ruang penyimpanan skuter klasik ini juga terdapat bagasi yang cukup besar bersanding dengan tangki bensin 4,6 liter. Harga pasaran Benelli Panarea bermain di segmen skutik retro di bawah 30 juta rupiah. Menjadikannya skutik retro dengan tampang Eropa ala-ala Vespa LX tapi harga yang lebih terjangkau. Ia berada di bawah harga Yamaha Grand Filano dan Honda Scoopy, namun di atas Yamaha Fazio. Panarea bermain di kisaran harga 24,8 juta rupiah.
Lambretta V-Series. Ho, ini dia, sebuah brand yang sangat-sangat menjadi ikon ketika berbicara skuter retro atau skuter klasik. Kita tidak perlu panjang lebar dan membahas sejarah Lambretta. Yang jelas, dia dan Vespa pada awalnya saling berkompetisi menghadirkan skuter klasik di era sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Namun keberadaan Lambretta tidak seberuntung Vespa, karena kepemilikan brand Lambretta ini saling silih berganti, tidak seperti Vespa yang sedari dulu dimiliki oleh Piaggio. Jadi di era skuter matic modern, brand Lambretta yang kini dipegang oleh Lambretta Consortium dan Innocenti Group merilis produk skutik retro Lambretta V-Series. Dan di Indonesia, Lambretta V-Series ini sempat dipasarkan sejak tahun 2019 oleh APM bernama PT SMI atau Skuter Motor Indonesia, yang berada di bawah naungan grup PT Brum Brum. Di Indonesia, Lambretta V-Series dipasarkan dalam 3 model, yakni V200, V125 Special, dan V50 Special. Ketiganya dipasok dan didatangkan langsung dalam format CBU dari Vietnam. Semuanya dilengkapi dengan headlamp LED heksagonal, indikator LED, dan glove box serta fitur pengisian daya 12 volt. Mesin yang dipakai berstandar emisi Euro 4, silinder tunggal yang mampu dipacu hingga kecepatan 95 km per jam untuk tipe Lambretta V125 Special dan 100 km per jam untuk tipe Lambretta V200. Lambretta V125 Special mengusung mesin 124,7 cc, satu silinder yang mampu menghasilkan 10 tenaga kuda dan torsi 9,2 Nm. Sedangkan Lambretta V200 memiliki mesin 169 cc, satu silinder dengan kemampuan daya 11,8 tenaga kuda dan torsi 12,2 Nm. Selain perbedaan kapasitas mesin, perbedaan Lambretta V200 dan Lambretta V125 Special terletak pada sistem ABS, di mana untuk tipe V200 sudah dilengkapi dengan sistem ABS. Namun kedua tipe ini sama-sama sudah menggunakan rem gabungan Kombi Brake System atau CBS yang membuat rem depan dan belakang bisa beroperasi secara bersamaan. Skutik retro Lambretta ini juga dibekali suspensi teleskopik di depan dan monoshock di belakang. Ukuran peleknya adalah 12 inci dengan kombinasi ban berukuran 110/80 untuk ban depan dan 120/70 untuk ban belakang. Daya tampung tangki bahan bakar dapat memuat hingga kapasitas 6 liter. Selain itu, baik Lambretta V125 Special maupun Lambretta V200 dilengkapi dengan pengisi daya USB dan starter elektrik. Tipe V50 Special ditenagai oleh mesin dengan pendingin udara 49,5 cc, satu silinder mesin yang menghasilkan tenaga 3,48 horsepower pada 8.000 rpm dan torsi 3,4 Nm pada 6.500 rpm. Nah, bagaimana soal harga? Untuk tipe V200 dibanderol kisaran 52 juta rupiah. Lalu untuk V125 Special dipasarkan sekitar 44,5 juta rupiah. Sedangkan yang V50 Special belum ada keterangan yang jelas soal harganya. Sayangnya, kehadiran Lambretta kembali di Indonesia ini ada catatan khusus. Ada banyak sekali komplain dari konsumen yang sudah order dan memesan unit Lambretta V-Series, namun order tersebut banyak masalahnya. Mulai dari lamanya unit datang setelah diorder, hingga soal kelengkapan dokumen-dokumen kendaraan yang banyak mengalami penundaan. Hal ini sedikit banyak mencoreng nama besar Lambretta selaku brand ikonik kesukaan para penggemar skuter di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa motor yang bisa menjadi pilihan bagi all G-Friends yang menggemari skutik retro. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe YouTube channel kita ini. Follow kita juga di Instagram dan di TikTok di autogadget_official. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Grazie!